Di sebuah desa kecil di pinggir kota Bandung, ada sebuah warung kopi tua yang selalu dipenuhi aroma biji kopi yang baru digiling. Warung itu sangat sederhana, atap seng, dinding bambu, dan lampu kuning temaram yang membuat suasana terasa hangat. Namun, bukan warung itu yang membuat banyak orang kembali setiap hari. Melainkan sosok seorang wanita parubaya bernama Ibu Rani. Dia selalu tersenyum pada siapapun. Senyum yang tulus, senyum yang entah kenapa, membuat hati terasa tenang. Aku pertama kali bertemu Ibu Rani saat berusia 17 tahun. Aku datang ke warungnya untuk mencari pekerjaan sambilan. Ayahku baru saja kehilangan pekerjaan, dan aku ingin membantu keluarga. Bantu ibu angkat gelas-gelas ini, ya, katanya sambil tersenyum. Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulutnya. Dan entah mengapa, aku langsung merasa seperti punya ibu kedua. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hari demi hari, aku bekerja di warung kecil itu. Namun, ada satu hal yang membuatku penasaran. Setiap sore, sekitar jam 5, Ibu Rani selalu duduk sendiri di bangku kayu paling pojok. Memandang ke jalan sepi yang membelah desa, wajahnya berubah. Tidak ada senyum, tidak ada canda, hanya kesedihan yang dalam. Aku pernah bertanya, "Bu, sedang menunggu seseorang?" Tapi dia hanya menggeleng pelan dan berkata, "Tidak, Nak, hanya mengenang sesuatu." Jawabannya terdengar sederhana, tapi matanya menyimpan cerita yang tidak pernah dikatakan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Suatu malam, warung sudah sepi. Lampu-lampu dimatikan, hanya tersisa satu lilin kecil menyala di meja. Saat itu, Ibu Rani tiba-tiba bertanya, "Kamu sayang keluargamu, Nak?" Pertanyaannya membuatku terdiam. "Sayang sekali, Bu," jawabku. Dia tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, pulanglah setiap hari dengan hati yang utuh. Jangan tinggalkan rumah dengan amarah. Jangan pergi tanpa mengucapkan kata-kata baik." Aku bertanya, "Kenapa ibu bicara begitu?" Dan, untuk pertama kalinya, Ibu Rani bercerita. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dulu, sebelum membuka warung kopi, Ibu Rani memiliki seorang anak laki-laki bernama Ardian. Dia mahasiswa teknik, cerdas, dan sangat menyayangi ibunya. Suatu pagi, Ardian berangkat kuliah setelah bertengkar kecil dengan ibunya. Hanya karena hal sepele, sarapan yang terlambat disajikan. Ardian berkata dengan nada tinggi, "Ibu itu lambat terus. Saya bisa telat gara-gara ibu." Ibu Rani terdiam, tidak membalas, hanya menunduk dengan sedih. Itu adalah kata-kata terakhir yang pernah dia dengar dari anaknya. Siang harinya, Ardian mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan dia tidak pernah kembali. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Air mata Ibu Rani mengalir saat bercerita. Lilin kecil di meja bergetar oleh angin malam. Sejak hari itu, katanya dengan suara parau, ibu duduk di bangku pojok itu. Bukan untuk menunggu, tapi untuk berharap, walau mustahil, bahwa suatu hari anak ibu berjalan pulang. Hanya untuk mengatakan, "Ibu, maaf ya." Petik 2. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya seperti ada sesuatu yang menusuk dada. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Besok paginya, aku memeluk ayah dan ibuku. Pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mulai lebih lembut pada adik-adikku. Lebih sabar, lebih menghargai waktu bersama keluarga. Dan setiap kali aku hampir marah, hampir membentak, aku selalu mengingat kata-kata Ibu Rani. Jangan pergi dengan amarah, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk kembali. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3 tahun kemudian, aku lulus kuliah dan bekerja di kota. Warung kopi Ibu Rani tetap berdiri, tetap sederhana. Tapi bagiku, itu adalah tempat yang mengubah hidupku. Suatu sore ketika aku kembali ke desa, Ibu Rani memelukku erat. "Akhirnya kamu pulang juga, Nak." Aku tersenyum dan berkata, "Saya bukan Ardian, Bu." Dia mengusap air matanya. "Ibu tahu, tapi kamu selalu membuat ibu merasa seperti tidak lagi sendirian." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dan sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri, kalau cinta, tunjukkan, kalau sayang, katakan, kalau masih punya kesempatan, jangan biarkan penyesalan datang lebih dulu, karena hidup tidak pernah memberitahu siapa yang akan pergi duluan.